Assalamualaikum teman-teman. Kita ada di segmen Lantai 2 Bicara. Kali ini kita kedatangan narasumber yang insya Allah bersama dengan Ustadz Sep, yang insya Allah akan menjawab seputar pertanyaan Gen Z nih. Banget. Kali ini tuh sangat spesial banget karena ya sekarang tuh lagi rame-ramenya Gen Z itu bicara di TikTok. Nah, betul banget. Sekarang kita mulai tanya-tanya Ustadz Sep aja ya. Kita perkenalan dulu. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih harinya? Alhamdulillah sangat baik insya Allah ya. Aku mau tanya-tanya nih sama Kak Yuri juga. Boleh. Seputar Genji gitu. Karena Baik. Genji sekarang tuh banyak yang bikin resah, apalagi khususnya di TikTok ya, di sosial media itu. Bikin resah banget nih. Jadi aku mau mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku juga. Baik. Ya, Ustadz mohon nanti dijawabnya ya. Insya Allah. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya Ustadz. Baik. Yang bertanya ini anak-anak Gen Z yang suka main TikTok nih Ustadz. Ya, Nah, khususnya aku. karena di TikTok itu kan banyak tuh Ustadz sebenarnya materi-materi tentang Islam gitu ya. Cuman kadang di TikTok itu entah kebenarannya asli atau enggak itu Baik. nggak tahu. Tapi anak-anak Gen Z tuh akhirnya mengikuti apa yang dia lihat di TikTok. Nah, Siap. sekarang kita akan bertanya ke Ustadz gitu kan tentang beberapa hukum-hukum yang Berkaitan dengan itu ya. berkaitan dengan yang ada di TikTok gitu ya. Siap. Nah, pertanyaan pertama, apa sih hukumnya jika ada berita di media sosial yang belum pasti tapi dia membenarkan statement itu, Ustadz? Nah, dia tuh berkomentar sehingga orang-orang mempercayai dan membenarkan gitu. Padahal dia sendiri pun belum tahu nih Ustadz kebenaran itu seperti apa. Nah, kira-kira tuh gimana menurut Ustadz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas pertanyaannya dan atas waktunya hari ini saya bisa bergabung di sini. Apa nih lantai 2 Lantai 2 bicara, Masya Allah. Baik, pertama-tama yang saya sampaikan adalah mengapa terjadi hal demikian gitu ya. Jadi sangat mudah sekali generasi yang disebut tadi Gen Z tadi ya. Begitu mudahnya percaya dengan apa yang mereka lihat, bahkan berkomentar seolah-olah membenarkan, gitu kan. Nah, sebelum saya jawab perkara tersebut, ini ada hal yang harusnya menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita melihat wahyu pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW itu di Gua Hira saat itu surat apa yang pertama kali diturunkan? Surat Al-Alaq. Yang bunyi ayat pertamanya apa? Iqra. Nah, yang maknanya adalah awal kali perintah dari Allah kepada syariat Islam ini melalui Nabi Muhammad adalah perintah membaca. Yang mananya lebih luas adalah pertama kali untuk mendapatkan sesuatu, pemahaman, pengetahuan, atau bahkan ilmu didapat adalah dari cara membaca. Ya makanya kalimat pertamanya bacalah. Walaupun kita tahu Nabi SAW itu kan katanya tidak bisa baca gitu ya, al-ummi. Tapi itu adalah kelebihan bagi Nabi SAW. Karena kalau kekurangannya apa? Kalaulah Nabi SAW misalnya bisa membaca atau bahkan menulis, nanti akan banyak fitnah yang menyebutkan kalau Nabi Muhammad adalah yang menciptakan Al-Quran, gitu kan? Nah, pelajaran buat kita adalah Iqra di sini banyaklah membaca, terutama Gen Z, ya bukan hanya sekedar melihat, menonton, mendengarkan, ya karena apa? Nanti akan melahirkan generasi Gen Z yang ahli cenah wal katanya. Ya betul banget Ustadz. Ya kan? Ya, benar. Apa itu cenah? Ya itu tadi katanya, ahli cenah atau katanya gitu Ya, kan. katanya Katanya dan itu belum menjadi patokan kebenaran. Saya mau bertanya lagi. Ditanya saya balik tanya. Patokan kebenaran itu apakah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu sudah menjadi sebuah patokan? Mentang-mentang semua orang banyak ngikuti? Belum tentu. belum. Karena kebenaran itu pasti yang namanya kita ini orang anak Gen Z Muslim gitu kan, jangan terlepas dari yang namanya kebenaran itu patokannya cuma 2.
adalah siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Insya Allah selamat dan tidak akan tersesat. Gitu ya. Apalagi? Oke. Yang kedua nih Ustaz. Iya. Kadang kita sering banget nih dengar gitu ya, yang penting niatnya baik gitu. Betul. Gitu kan. Tapi padahal tuh belum tentu gitu kan, apa yang kita lihat niatnya baik belum tentu baik kan gitu ya Ustaz. Nah, gimana sih pandangan menurut Islam gitu ya tentang statement ini gitu? Baik. Jadi niat itu memang sesuatu yang sangat sakral adanya gitu ya. Segala amalan yang tidak didasari dengan niat tentu ya akan rusak gitu. Tapi juga harus perhatikan niatnya niat yang seperti apa. Yang maksud niat di sini adalah sesuatu yang kita akadkan, tekadkan, azamkan, kuatkan dalam hati itu sesuatu yang positif. Ya kan? Dan ini hati-hati. Saya masuk ke ranah yang sepertinya menyangka ya. Zon saya berpikir kalau Z itu tadi Gen Z yang bilang yang penting niat segala macam, sebetulnya ini bukan masalah benar atau salah, tapi mereka sedang mencari pembenaran. Betul banget. Ya kan? Seakan-akan oh ini tuh bagian bukti buat saya nih. Ini juga mereka bisa melakukan ini. Berarti saya juga boleh dong, gitu kan? Dan itu hati-hati. Statement tersebut tidak boleh sama sekali kita gunakan sebagai dalil, sebagai penguat kalau itu bagian daripada kebenaran. Ya, belum tentu karena harus diukur juga kapasitas kita. Siapa kita, ya kan, sehingga kok dengan itu langsung mudah dengan apa memutuskan kalau itu adalah sebuah kebenaran, padahal belum tentu sekalipun tadi niatnya baik. Karena berapa banyak orang yang niatnya baik belum tentu hasilnya juga baik, apalagi kalau niatnya sebetulnya niatnya sepertinya baik tapi ada hati yang namanya hati nurani, hati yang diisi dengan cahaya, itu sebetulnya di situ ada tersirat ini sebetulnya bukan hal yang positif dalam hati kecil, ya kan? Karena untuk sesuatu yang cari pembenaran aja biar ada kawan gitu. Nah seperti itu ya. Nah kan tadi ya Gen Z tuh banyak lah yang akhirnya tadi membuat statement-statement tersebut gitu ya Ustaz. Akhirnya Gen Z nih kayak kehilangan arah gitu, kayak Ustaz gimana sih agama Islam itu sebenarnya gitu. Baik. Nah akhirnya kita ini sebagai Gen Z berpikir nih gitu kan, gimana sih caranya memperbaiki gitu ya, memperbaiki tadi pemikiran kita gitu ya, biar kita tuh nggak terbawa arus atau nggak ikut-ikutan gitu di sosial media gitu kan. Apa sih yang harus kita lakukan gitu Ustaz untuk bisa kita itu pemahaman agamanya secara sempurna gitu. Baik. Jadi memang setiap Gen Z itu perlu yang namanya punya punya guru spiritual kali ya. Ada tokoh yang dia idamkan, idolakan, bukan idamkan. Tokoh yang dia idolakan. Tapi tokoh yang idolanya itu adalah yang standar kapasitasnya juga bagus gitu. Jangan sampai yang dia idolakan tapi juga misalnya keluar dari syariat gitu. Misalnya saja ya ini kita langsung sebut saja guru-guru besar kita misalnya, supaya mereka siapa sih tokoh yang seharusnya kita lihat, kita contoh, kita ikuti ya. Setidaknya misalnya kalau mau bicara tentang hati, misalnya sekarang ada guru besar kita namanya Ahilman itu kan. Kalau mau bicara tentang tauhid misalnya juga ada Agim, atau yang mau bicara tentang misalnya umum misalnya Ustadz Adi Hidayat. Nah yang seperti itu tuh boleh kita jadikan sebagai rujukan, ya kan, sebagai sandaran untuk kita mencari siapa sih yang harus kita ikuti. Memang kalau kita melihat kepada banyaknya ustadz, mungkin nanti akan ada statement lagi, kalau ngikutin banyak ustadz saya nanti bingung juga mana yang benar sesungguhnya gitu kan, karena kata ustadz ini begini, kata ustadz itu begitu. Nah kita lebih cari mana yang lebih menenangkan hati saja. Ya intinya sebelum masuk lebih dalam, mohon maaf para Gen Z sekalian ya kan, kita ini Allah ciptakan yang namanya hawa nafsu. Ingat, setiap kita itu punya hawa nafsu, tapi tidak setiap hawa nafsu harus kita turuti, karena dengan yang kita ikuti tersebut ujungnya akan membinasakan, ujungnya akan membuat kita rusak gitu. Silakan kembali.
Aku mau nanya nih Ustadz ya. Boleh. Ini tuh sebenarnya pertanyaan aku sih dari Lebih kepada pengalaman pribadi ya. Pribadi ya, benar. Kadang tuh ya aku tuh jujur kalau misalkan di sekolah atau pokoknya di lingkungan pertemanan tuh kayak kita tuh mau sholat aja, Iya. dibilang kayak, aduh ngapain sih, so suci banget, so Islam. Iya. Udah kita main dulu, nanti juga nggak ketahuan sama orang tua, aman. Gitu, itu gimana tuh Ustadz nanggepinnya atau kayak cara menyikapinya? Sebetulnya kalau halnya seperti itu kita tidak bisa menyalahkan teman ya. Teman kita seperti itu gak bisa kita salahkan, kok lu kayak gitu, gak bisa kita bilang begitu, karena sesungguhnya ada dasar atau pondasi yang mereka lewati, fase di mana mereka seharusnya mengenal Allah, mengenal ibadah dengan baik, tapi lagi-lagi kedua orang tua kurang memperhatikan masalah itu. Jadi faktor utama yang membuat anak Gen Z hari ini adalah kalah saing gitu ya, kalah ya permainan hawa nafsu anak-anak lebih diperturuti sama orang tua, sehingga orang tua saat ini banyak yang kalah, sehingga bahaya ya kan, usia SMA sudah bisa berpikir ngapain sholat, sementara dia nggak sadar kalau yang namanya Islam itu pondasi utama itu harus sholat gitu kan. Nah, kesalahannya sesungguhnya adalah tadi dari awalnya orang tua kurang memperhatikan pendidikan anak. Kemarin saya dapat informasi bahwasanya ternyata keberhasilan anak itu ya kan terhadap apapun ya, terhadap agama ataupun terhadap muamalah dunia itu ditentukan dari usia 0 sampai 5 tahun pertama. Itu adalah generasi emas. Setelah lewat dari situ orang tuanya akan lebih susah untuk untuk meluruskan, untuk memberi pemahaman karena sudah terlalu jauh. Solusinya gimana jadinya? Tentu nanya dong, terus gimana dong caranya supaya itu? Caranya lagi-lagi tidak bisa bergerak sendiri, semua pihak harus bergerak untuk mengembalikan fitrah anak sekolah ya gitu. Fitrah anak sekolah itu sewajarnya. Benar. Ya kan, saya punya kenalan di sekolah itu ada tulisan sekolah cantik tanpa lipstik gitu. Nah, iya benar. Sekolah cantik tanpa lipstik. Sekarang anak sekolah nggak pakai lipstik nggak pede dong. Ya enggak? Gitu. Jadi semua elemen wajib ikut bersama-sama untuk merubah generasi Gen Z ini supaya arahnya lebih ke positif gitu. Iya, benar. Kalau misalkan ya Ustadz kan kita sebenarnya pribadinya ya pengennya ke arah kebaikan lah Ustadz itu. Tapi ketika misalkan kita melakukan ke arah kebaikan nih atau misalkan kita menasehati teman-teman kita gitu untuk sholat atau untuk melakukan ibadah lain, akhirnya tuh teman-teman kita menganggap kita tuh sebagai pencitraan nih gitu kan, kayak kamu suci ya gitu ya, terlalu suci atau apalah gitu, atau kayak jadi akhirnya kebaikan kita itu dianggap oleh teman-teman kita misalkan sebagai pencitraan kalau kita tuh ya pengen kelihatan baik gitu loh. Bener banget gitu, umum banget Ustadz. Nah, menurut Ustadz kayak gimana sih cara kita untuk membantu teman-teman kita untuk merubah pola pikir mereka gitu. Minimal setidaknya menghapus kata-kata pencitraan itu gitu. Siap. Baik. Ada ayat dalam surah Al-Kafirun itu bilang lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu adalah prinsip pertama yang harus dipegang oleh individu masing-masing. Ya, kalau saya demikian begini, ya kamu terserah kamu. Kalau kamu seperti itu, ya saya seperti ini. Itu bagian prinsip pertama ya. Namun setelah itu ada kewajiban kita untuk mengajak dong. Cuman kadang-kadang dari cara mengajaknya ini yang perlu ilmu juga gitu. Kadang-kadang kita ngajak malah dibilang tadi so suci, pencitraan dan sebagainya, so Islam, parah kan? Luar biasa kan isi hari ini, Masya Allah. Ketika seperti itu, maka kewajiban kita sesungguhnya berpikir lagi. Kita ini hanya sebatas mengajak. Adapun dia ikut gak ikut itu kembali kepada kemauan mereka. Karena kebaikan kita itu pasti Allah akan hitung sebagai kebaikan, ya kan? Kita membiarkan pun Allah akan catat sebagai keburukan. Kenapa? Orang yang tahu tidak memberi tahu kepada yang tidak tahu kan? Kewajiban kita seharusnya. Tapi setelah kita mengajak mereka dengan susah payah pun tetap aja salah. Pada akhirnya kita berdoa saja deh. Ya Allah, semoga dia dapat hidayah gitu misalnya kalimatnya, doanya gitu ya. Karena memang usaha itu tidak bisa instan. Tadi saya bilang, jadi semua elemennya wajib berkontribusi untuk
bisa merubah pola pikir anak-anak Gen Z tersebut. Ya, apalagi kalau kita sebentar. Tapi makanya kita harus punya prinsip. Tahu ya, namanya prinsip itu sesuatu yang harus jadikan patokan buat diri sendiri ya. Jangan sampai keyakinan diri sendiri rusak karena keyakinan orang lain. Pergaulan baik sendiri rusak karena pergaulan orang lain. Tapi lagi-lagi hati-hati, pergaulan itu sedikitnya itu bisa merubah juga dari cara kita bermuamalah, dari cara kita bergaul itu bisa merubah pola pikir kita. Hati-hatinya di situ. Itu namanya dalam bahasa ini namanya syubhat. Syubhat itu sesuatu yang kecepatannya melesat lebih daripada busur panah katanya gitu. Sehingga ketika ada teman bilang kayak gitu, nggak usah sholat aja kamu nggak jadi orang kaya misalnya gitu kan. Akhirnya bilang, oh iya ya, mendingan nanti aja lah kalau kaya baru sholat gitu. Ya, itu namanya syubhat, hati-hati. Apalagi untuk umuran aku tuh imannya masih lemah-lemah Nah, gitu betul. ya. Kadang-kadang juga, aduh nggak usah sholat lagi ya, udah main-main gitu. Aku juga sekarang suka lengah juga kayak, nanti aku ditinggalin, ntar aku gitu. Aku juga suka gitu sih. Ditinggalin di dunia karena temen yang nggak baik itu masih lebih baik daripada tinggalin oleh orang-orang yang baik, nanti akan berakibat fatal di akhirat gitu. Aduh, banget ya, bener banget. Ini tamparan juga sih buat aku Karena banyak banget juga ya Iya. ditinggal. Bahkan kita meninggalkan gitu Ustaz. Siap, lanjut. Nah, ini dari kita nih generasi Gen Z old ya. Bukan milenial. Kalau Gen Z itu kan yang sekarang, yang sebelumnya tuh milenial ya. Gen Y. Karena aku ini Ustaz pertengahan milenial. Oh, gitu. Awal-awal gini. Oh iya. Jadi keresahan kita sebagai generasi Gen Z ini gitu ya, Gen Z old terutama melihat para remaja ini tuh kayak ya mungkin apakah mereka karena tidak dididik gitu ya oleh orang tuanya atau seperti apa. Nah, tapi sebenarnya apa sih basic agama gitu Ustadz buat para remaja nih yang anggapan baru meletek atau ya baru muncul lah ke permukaan menjadi orang dewasa gitu ya. Nah, gimana caranya biar dia tuh setidaknya bisa menjaga menjaga diri dia gitu loh dari FOMO atau dari hal-hal yang negatif gitu Ustadz. Dan mudah menular ya. Iya, maksudnya kayak basic agama apa sih yang harus dia punya, minimal kan basic dulu nih sebelum akhirnya dia mungkin mempelajari ilmu yang lebih dalam gitu ya Ustadz. Tapi basic apa gitu yang biar kita tuh minimal tadi Ustadz bisa punya pendirian, bisa punya konsep hidup sendiri gitu. Siap. Tentu saya juga mau jawab nggak selalu melulu urusan dunianya ya kan. Saya ngambil dalil juga yang saya pahami gitu kan. Ada salah satu hadis Nabi SAW bilang, alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian, ya kan. Apa yang harus diajari? Yang pertama adalah hubbu nabikum, suruh mencintai nabinya, ya kan. Setelah itu ya gak usah ininya deh, intinya aja. Anak itu ajarkan yang paling dasar bagaimana dia mencintai Allah, mencintai nabinya, mencintai agamanya. Ya, kalau dilihat dari segi doa kan ada raditu billahi robba wa bil islami dina itu ya. Itu sebetulnya landasan utama, pondasi utama buat anak-anak. Jadi yang harus pertama kali dikuatkan kepada generasi Gen Z ini adalah perkaranya tauhid. Apa itu tauhid? Adalah pengenalan seseorang terhadap Tuhannya, ya. Karena berapa banyak hari ini orang yang nggak kenal Tuhannya itu tadi gak mau sholat, ya kan. Kalau dia kenal Tuhannya, ya apapun yang diatur oleh yang mengatur, oleh yang menciptakan, pasti dia mau melakukan itu kan. Jadi faktor yang paling utama pembelajaran untuk generasi Gen Z, atau misalnya hari ini kira-kira hari ini sudah terlambat belum, misalnya kalau sudah seperti ini beranjak balik belum. Selama kita masih hidup belum ada kata terlambat. Awali, kembali lagi, pelajari, kenali urusan tauhid. Itu yang paling titik berat seseorang bisa kuat, ya, dengan belajar dasar yaitu tauhid. Aku mau tanya, ini aku ada pertanyaan nih Ustadz. Baik. Ini pokoknya ada seseorang, dia bilang ini pas bulan puasa ya, kondisi bulan puasa. Dia bilang gini, ayo mungkin kalau anak sekarang tuh bahasanya mungkin. Kalau bahasanya godin ya. Iya, mungkin. Nggak tahu kalau dia
zamanku mau. Micung apa? Aku mau tanya nih Ustadz. Baik, Pokoknya silakan. ini orang di sekeliling aku juga sih pokoknya. Jadi pas aku sekolah nih, itu tuh pas bulan puasa. Mm-mm. Dan teman-teman aku tuh bilang, ayo mungkin siang-siang nih, habis pulang sekolah. Kataku, ngapain mau kan nanti juga maghrib kita buka, nggak seharian full ini. Aku bilang gitu. Ya udah sih nggak apa-apa gitu. Terus ternyata dia itu selama 1 bulan itu dia tidak puasa ternyata. Kenapa? Kenapa nggak puasa? Emang lagi haid? Enggak, soalnya malamnya habis minum. Kata, emang ya Ustaz? Bener gak sih kalau kita minum, kata mereka nih ya, Ya. aku habis minum nih, katanya kan sholatnya nggak diterima juga sama Allah katanya. Ya udah, gak usah puasa aja sekalian, kata dia gitu. Insyaallah. Ya aku juga bingung kayak, emang iya? Kataku, kayak sholat mah sholat aja, nggak usah mikirin mau diterima mau enggaknya gak sih Ustaz? Itu gimana tuh buat agak biar pencerahan gitu, biar Siap. otaknya agak kayak, aduh. Bahaya banget ya, pemikirannya segitu dalam. Saya nggak sampai ke gitunya gitu. Gimana? Kirain saya nanyanya apa hukum mokel. Ternyata Masya Allah ya. Itu yang, aduh, sebetulnya kalau saya jawab dari satu sisi mungkin akan ngambang gitu kan. Cuman ini sisi yang lebih dalamnya adalah kenapa lagi-lagi usia SMA perempuan lagi ya? Lagi? Ya pokoknya adalah ya. Enggak, maksudnya enggak sebutkan itu perempuan apa laki-laki. Nah, perempuan malam minum gitu. Kalau kita juga suka minum sih ya. Ini apa? Lemon tea. Ini Masya Allah yang maksud adalah minum khamr ya. Minuman yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Saya nggak habis pikir gitu. Ini udah bener-bener di luar banget. Iya, udah nurul gitu. Nah, memang kalau bicara tentang dalil, Al-Quran bilang, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Dan janganlah kamu mendekati sholat, maksudnya melakukan sholat dalam kondisi mabuk. Lah kalau mabuknya malam, paginya udah sadar belum? Kalau sudah sadar berarti sudah berlaku dia untuk sholat, untuk puasa. Cuman lagi-lagi nih saya bilang, ketika seseorang sudah terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, ya kan, untuk kembali ke dasar permukaan itu susah. Malah justru setelah dia terjerumus pengennya lebih dalam. Ada istilah putus asa. Ya kan, terlanjur basah ya sudah mandi sekalian gitu. Iya bener, udah terlanjur gitu. Iya, akhirnya kan, nah itu sebetulnya bahaya. Makanya ketika ada yang teman kita yang seperti itu, seharusnya jangan dibiarkan kebenarannya, statementnya kita benarkan. Nggak apa-apa berarti, ya udah nggak apa-apa, enggak. Tapi benar-benar yang hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian lebih gitu ya. Terutama ya saya mungkin dalam hal ini mau bicara lebih ke arah yang ke apa namanya, supaya dia ini lebih diperhatikan sama orang tuanya. Atau jangan-jangan orang tuanya juga sama. Nah, bisa jadi di luar sepengetahuan orang tua, atau bisa jadi juga mungkin anak tersebut juga berbuat seperti itu, bisa jadi pengaruh dari orang tua. Itu juga makanya nggak bisa bicara langsung kepada orang tersebut membenarkan atau tidak benar, tapi tadi di belakang anak tersebut seperti apa, lingkungannya seperti apa, ngerinya seperti itu. Makanya beruntung ketika kita semua punya orang tua yang dari kecil sudah galak perintahkan kita sholat, perintahkan kita puasa, belum lagi suruh kita ngaji dan sebagainya. Makanya bersyukurlah gengsi. Walaupun mungkin punya perasaan kesal nggak apa-apa, tapi pada akhirnya kita akan merasakan betapa biasa aja ketika kita taat itu, nggak dianggap seperti orang yang so alim, so suci, so Islam. Tapi ya kita sudah karena terbiasa biasa aja gitu, nggak usah terlalu memikirkan hal tersebut gitu. Oh, ngeri ya. Masya Allah pergaulan hari ini. Saya berarti memang selama ini tuh yang taunya yang baik-baik aja gitu ya. Ternyata dibalik itu, Masya Allah. Banyak banget. Dan memang ya pasti kebaikan atau keburukan kabar ini datang dari orang-orang sekitar kan. Orang-orang yang lingkungannya gitu, teman-temannya, Masya Allah. Makanya kalau sudah tahu seperti ini, kira-kira mau ikut tetap enggak? Enggak lah Ustaz. Ya kalau bisa jangan ya. Aku selalu bilang enggak, ngapain? Iya, betul. Enggak. Aku sih kabur ya kalau disuruh nonton. Ya karena kan suka kayak ngumpul, ayo Iya. aku langsung buru-buru. Enggak, aku mau pulang belum, buru-buru langsung lari. Itu kan orang yang awam
Orang yang nggak punya ilmu dasar atau dasar iman kepada Allah ketika mendengar hal tersebut, kira-kira Iya. gimana? Mengiyakan? Oh iya. Ya juga ya. Nah itulah yang namanya masuk syubhat itu lebih kuat. Wah kalau begitu ya udah deh, ayo gitu. Silakan ada lagi mungkin? Ini nggak tahu ini pertanyaan siapa ya Ustadz, tapi saya akan menyampaikan. Katanya Iya. gini tadi ada pertanyaannya. Kan Gen Z ini sekarang lagi hitsnya nikah muda nih Ustadz. Baik. Ini pertanyaan aku. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah ya. Ini siapa yang nulis ya? Lagi- Nikah muda, nikah maksudnya muda. Gen Z tuh sekarang kalau di TikTok atau media sosial lainnya apa ya, banyak lah ya seputar pernikahan kayak gitu-gitu. Nah ini nih pertanyaannya, Iya. benar gak sih Ustadz, laki-laki yang beragama Islam itu boleh menikah dengan wanita non-muslim? Mm-mm. Dan sebaliknya, apakah wanita yang beragama Islam boleh menikah dengan non-muslim gitu Ustadz? Baik. Siapa ini yang nanya? Aku. Oh, pertanyaan gitu. Kalau sebelum menjawab berdasarkan dalil, saya boleh nggak jawab secara ini saya gitu kan? Boleh. Kalau memang masih banyak Islam yang ganteng dan mau sama kita, kenapa nggak milih mereka dulu gitu? Betul sih. Sebaliknya. Kadang-kadang pengennya terlalu angan-angan tinggi gitu kan. Padahal orang sesama Islam juga masih banyak kok yang soleh, Tapi yang kadang-kadang non-mus tuh nggak tahu ya, katanya sih lebih baik, cuman aku nggak tahu. Nah itu aja Katanya. statement tersebut pun sudah salah, ya kan? Ya makanya itu kan. Nah berarti memang dasarnya ini baik itu patokannya kalau dia suka memberi disebut baik. Kalau dia suka perhatian, misalnya nanya sudah makan belum, itu dikira baik. Bukan seperti itu loh baik itu. Baik itu yang awal kali dia taat sama Allah atau enggak. Kalau sama Allah saja enggak mau taat gitu kan, malah kebalikan taat alias apa nggak mau menyembah Allah gitu kan, itu aja udah kategori nggak baik. Sekalipun tadi misalnya dermawannya luar biasa ya kan lain sebagainya, tapi itu kan tetap dia dalam kondisi memusuhi Allah, akhirnya belum disebut orang baik. Jadi baik itu nggak boleh, belum nggak boleh dulu. ini dulu ya, apa namanya, prolog terhadap kalimat itu. Karena apa? Karena tadi patokan baik itu begitu recehnya gitu kan, kita mengatakan orang tersebut baik hanya karena perhatian, hanya karena suka beri lain sebagainya. Sayang sekali. Kemudian jawaban untuk tadi ya kan, boleh atau tidak, saya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikah dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Berarti itu larangannya udah pasti ya kan, nggak boleh, ya kan? Atau sebaliknya, laki-laki menikah dengan perempuan kafir juga nggak boleh kecuali sudah beriman sama-sama. Hanya saja ya kan, ada dalil yang lain, laki-laki itu ringan larangannya. Kenapa? Karena kebiasaannya seorang perempuan itu ikut kepada laki-laki, ya kan, sehingga orang lebih kuat lah ya pengaruhnya laki-laki menikah dengan non muslim itu bisa jadi nanti jadi Islam. Atau yang paling tepatnya adalah tetap nggak boleh. Kalau saya sih dulu dari kecil, makanya mungkin tauhid itu diterapkan ya kan. Jangankan orang kafir yang sama nikah dengan orang Islam, sesama Islam tapi gak sholat, apa bahasa orang tua saya? Ya seperti misalnya anak ibu saya itu perempuan nikah dengan laki-laki yang gak sholat, dibilangnya kamu ini berzina dengan babi, dengan anjing. Ya kan? Iya kan, dari sejak kecil saya sudah tanamkan itu. Berarti apa? Apalagi harus nikah dengan non muslim. Sesama muslim yang gak sholat aja sudah dianggap najis, hina. Apalagi sampai menikah. Nah, tapi lagi-lagi tren di Indonesia kayaknya bagus loh. Satu keluarga yang satu Islam, yang satu kafir. Mix gitu katanya, mix. Padahal tidak demikian. Allah itu jodohkan Islam dengan Islam, kafir dengan kafir. Kecuali tadi orang kafirnya yang sudah syahadat. Gitu. Tetap jangan. Kalau saya lebih menekankan tidak. Dari mana? Karena
Soalnya kan teman-teman aku tuh banyak banget ya kayak udah ini apa sebenarnya dia ketemunya sama Iya. orang Islam yang mungkin yang Iya, kurang kere. baik. Enggak, yang kurang baik. Jadi tuh bilang gini, oh, Jadi patokan, ada iya. mononus aja deh, mononus aja Iya. deh. Soalnya orang Islam misalkan nyakitin gitu ya, aku nggak tahu ya, banyak katanya gitu. Jadi aku tanya. Padahal gini, orang lain itu kaca buat diri sendiri. Maksudnya gimana? Gimana kita dapat yang baik? Ya kan kalau kita saja enggak baik. Makanya prinsipnya jangan mencari yang baik tapi menjadilah yang baik. Jangan cari yang soleh tapi jadilah diri yang soleh. Kan Allah itu nikahkan, pasangkan yang zina dengan pezina, ya kan? Gitu, ya kan? Orang-orang kafir dengan orang kafir gitu. Jangan sampai ini tuh ngelangkahin syariat sebetulnya. Makanya tadi sebetulnya yang menjadikan pandangan dia buruk terhadap Islam karena diri sendirinya pun sebetulnya buruk. Gitu. Yang lain mangga masih ada? Ustadz, ada yang mau nanya dari para penonton. Oh, boleh. Penonton dong. Satu. Ada. Iya. Ini Ustaz, kalau tadi kan banyak yang berteman dengan yang kurang baik. Iya. Terus lantas gimana cara memilih pertemanan? Karena itu tadi daripada ketemunya sama orang-orang yang nggak mau sholat takutnya ke bawah, mending kita ketemu sama yang rajin sholat. Cuman cara dapetinnya ini gimana? Lebih ke arah teknis apa gimana? Iya, lebih ke cara membatasi pertemanan biar gimana orang-orang ini tersaring dengan sendirinya dan ya gitulah. Betul. Saya dapati beberapa teman yang kerja, mohon maaf ya, di salah satu instansi. Dia idealis. Dalam hal idealis ini maksudnya tadi untuk jaga sholat, waktu sholat ya jaga. Kemudian dia nggak mau yang namanya ada istilah sogok menyogok dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Diasingkan. Ya kan? Pasti ditinggalkan oleh yang lain. Sehingga katanya mau gak mau, kalau nggak kuat imannya apa terjadi? Ikut berbaur, ikut arus. Nah makanya di sini ketika bicara tentang itu harus ada resiko yang kita terima. Apa resikonya diantaranya tadi? Siap ditinggalkan teman dekat, siap diasingkan gitu kan. Dan insya Allah kalau memang kita yakin dengan jalan kita walaupun sendiri tapi benar, insya Allah nanti akan Allah datangkan dengan yang baik-baik juga. Tapi kalau bicara tentang cara, sebetulnya tadi aja berawal dari diri kita dulu ya. Biasanya kan kita akan bertemu teman yang rajin sholat itu saat kita mau ke masjid, ke tempat wudhu. Nih ada orang wudhu gitu kan. Ketemu, berarti ini orang nih, apalagi kalau sering ya kan. Kalau sering, oh ini orang terus nih, berarti coba deh deket, ngobrol lain sebagainya. Oh ternyata dia rajin kajian. Tanya dong, kemana? Boleh dong ikut lain sebagainya. Nah, seperti itu. Cara-cara yang seperti itu. Nanti kalau melihatnya nggak boleh hanya sepintas ya. Kalau sepintas bisa jadi saat ada masalah dia sholat. Saat gak masalah lupa sholat. Kemarin pertanyaan kan gitu ya. Katanya lagi ada masalah dia sholat, gak ada masalah lupa nggak sholat. Nah kadang-kadang ada juga orang sholat karena ada masalah. Tapi lihat setiap harinya yang kita suka menjaga sholat, teman yang lain suka jaga juga enggak gitu. Kalau itu yang suka menjaga, oh berarti bisa jadi itu yang harus kita dekatin. Insya Allah lama-lama juga tersaring dengan sendiri. Gitu ya. Allah alam.